Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rina Juliana MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh 1 beserta teman-teman sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melakukan kegiatan presentasi. Adapun yang akan mempresentasikan makalahnya hari ini itu kelompok 10 dengan anggota Muhammad Nurul Huda dan Marsal Aldi Haryono, dan kelompok 11 Abdul Putra Dareli, Tia Mustika Ananta dan Andri Manan Pasaribu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai presentasi hari ini ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada kelompok 10 untuk memaparkan materinya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan materi kami yang berjudul Qiyas sebagai dalil hukum. Beberapa definisi qiyas menurut ulama usul fiqh. Menurut istilah, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanaan suatu hukum terhadap hukum lain. Menurut definisi ulama dari Al-Ghazali, yaitu menaungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Dari ulama Abu Zahra, yaitu menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nas hukumnya karena keduanya berserikat dalam ilat hukum. Dalam menurut ulama usul fiqh, qiyas ialah menetapkan hukum dari suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut. Kemudian kualifikasi qiyas. Yang pertama adalah hukum asal. Hukum asal adalah hukum yang terdapat pada suatu wadah nakis alai yang berlakukan pada pengurus senada. Dengan hal tersebut, ada juga yang berpendapat bahwa hukum asal adalah suatu sumber yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, dan hukum itu pula sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum wilayah tempat sumber hukum. Yang kedua al-faru. Rukun qiyas kedua adalah al-farah. Al-farah adalah kasus yang hendak diketahui hukumnya melalui qiyas terhadap hukum asalnya. Kasus baru tersebut harus memenuhi kedua persyaratan. Yang pertama, kasus tersebut belum terdapat nas hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, ilat hukum tersebut benar-benar terwujud dalam kasus baru sama jelasnya dengan ilat hukum asal. Kemudian al-hukum. Al-hukum adalah hukum ketetapan nas, baik dari Al-Quran maupun dari atau hukum ketetapan ijma yang hendak ditransfer pada kasus hukum baru karena adanya unsur persamaan. Al-hukum ini dapat dijadikan sebagai rukun qiyas jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, harus bermuara pada hukum syara yang bersifat amaliyah. Kemudian yang terakhir al-ilat. Ilat adalah tempat yang menjadi landasan qiyas. Definisi lain dari ilat adalah suatu sifat khas yang dipandang sebagai dasar dalam penerapan hukum. 5 syarat sehingga ilat qiyas dapat dijadikan sebagai rukun qiyas, yaitu pertama, ilat harus berupa sifat yang jelas dan tampak sehingga ia menjadi sesuatu yang menentukan. Kemudian ilat harus kuat, tidak terpengaruh oleh perubahan individu, situasi maupun keadaan lingkungan. Dengan satu pengertian dapat mengakomodasi seluruh perubahan yang terjadi secara definitif. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Nabi Muhammad. Kategori qiyas berdasarkan segi kekuatan ilat hukum. Qiyas al-aulawi. Pengertian qiyas al-aulawi adalah qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya sebuah hukum. Hukum tersebut dinamakan cabang yang memiliki kekuatan hukum lebih utama daripada tempat dinyamakan atau asal. Contohnya seperti mengatakan seruan atau kata buset dan kepada orang tua. Tidak hanya itu,
Kata-kata lainnya yang kurang pantas maka hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan kita firman Allah yang ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahuma afwan. Artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran surah Al-Isra ayat 23. Kias musawi adalah kias yang ilatnya mewajibkan adanya suatu hukum yang sama di antara hukum yang ada pada asal serta hukum yang ada di huruf atau cabang. Contohnya seperti haram hukumnya makan harta anak yatim, seperti dengan firman Allah yang ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 10 seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kulu amwal yang yaturmud zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa saya selauna sa'iron. Artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta yatim secara lazim sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Surah Al-Nisa ayat 10. Kias ini dinamakan di mana ilatnya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam asal. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang ada pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsan min amalin syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkorban untuk berkalah dan mengundi nasib dengan anak-anak adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Kategori kias berdasarkan segi kejelasan ilat hukum. Kias jali adalah kias yang ilatnya ditegaskan oleh nas secara bersama dengan penetapan hukum asal, atau ilatnya ditegaskan tidak ditegaskan oleh nas, tetapi bisa dipastikan bahwa tidak ada sebuah pengaruh dari perbuatan di antara asal dan furu. Seperti di dalam sebuah kasus seorang musafir perempuan dan laki-laki yang diperbolehkan untuk mengkosor ketika dalam perjalanan, sekalipun di antaranya keduanya memiliki perbedaan, yaitu perbedaan jenis kelamin. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak akan mempengaruhi kebolehan dalam mengkosor sholat, sebab ilatnya adalah sama-sama sedang di dalam perjalanan. Kias kafi adalah kias yang ilatnya tidak disebutkan di dalam nas. Contohnya seperti mengkiaskan pembunuhan yang dilakukan dengan benda berat kepada kasus pembunuhan yang dilakukan dengan benda tajam di dalam melakukan hukum kias karena ilatnya yang sama. Ketika itu pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Kedudukan kias merupakan salah satu metode istinbat gali hukum yang populer di kalangan mazhab Syafi'i. Dalam urutannya mazhab Syafi'i menempatkan kias berada di urutan keempat setelah Al-Quran, hadis dan ijma. Imam Syafi'i sebagai pelopor mujtahid yang menggunakan kias sebagai satu-satunya jalan untuk menggali hukum, mengatakan bahwa yang dinamakan ijtihad adalah kias berdasarkan pada dalil Al-Quran, sunnah perkataan yang
dan perbuatan sahabat. Ayat Al-Quran yang mereka gunakan sebagai dalil adalah Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baiklah, selanjutnya kelompok 11 akan menyampaikan materinya. Baiklah, di sini saya akan membacakan presentasi kami dengan judul Benturan antar dalil hukum atau ta'arud al-adilah. Pengertian. Menurut istilah usul terdapat beberapa pengertian di antaranya ta'arud adalah saling berlawanan antara dua hujjah yang sama kedudukannya. Di antara keduanya terdapat kewajiban yang berbeda dengan lainnya seperti halal dan haram, menafikan atau meniadakan sesuatu atau menetapkannya. Jadi, yang dimaksud kontradiksi dalil-dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang sama derajatnya. Salah satu di antara dua dalil itu mewajibkan suatu hukum yang berbeda dengan dalil lainnya atau menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Metode solusi ta'arud al-adilah. Yang pertama yaitu al-jam'u wa al-taufiq, yang kedua al-nas, yang ketiga al-tarjih, yang keempat itibar al-masali, dan yang terakhir at-tawakuf. Pengertian al-jam'u wa al-taufiq. Secara bahasa, lafaz al-jam'u berarti mengumpulkan dan al-taufiq berarti kompromi. Al-jam'u wa al-taufiq berarti sebuah usaha mendekatkan atau mempertemukan pengertian dua dalil yang tampak berbenturan, kemudian mengkompromikan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil tersebut. Baiklah, saya lanjutkan. Selanjutnya ada metode ta'arud al-adilah yang kedua, yaitu al-nas. Al-nas sendiri adalah membatalkan hukum yang sudah ada dengan alasan bahwa ada dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum yang berbeda dengan hukum yang pertama. Dalam hubungan ini, seorang mujtahid harus menelusuri dimensi historis dari kedua dalil tersebut. Apabila dalam penelusurannya satu dalil muncul lebih dahulu dari dalil lainnya, maka yang dia ambil adalah dalil yang datang kemudian. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat nas. Yang pertama, hukum mansukh atau hukum yang dihapuskan adalah hukum syariat. Yang kedua, hukum yang terkandung di dalam nas an-nasikh yang bertentangan dengan hukum yang terkandung dalam nas al-mansukh. Yang ketiga, dalil al-mansukh harus muncul terlebih dahulu daripada dalil al-nasikh. Yang keempat, hukum al-mansukh harus menjadi hal-hal yang berhubungan dengan perintah, larangan, dan juga hukuman. Yang kelima, hukum al-mansukh tidak terbatas pada waktu tertentu. Yang keenam, hukum yang terdapat dalam nas al-mansukh ditetapkan sebelum adanya nas tersebut. Dan yang terakhir, status nas an-nasikh harus sama dengan status nas al-mansukh atau sederajat. Nah, di sini ada contoh dari al-nas mengenai peralihan kiblat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 115 menjelaskan, ini artinya saja, lengkapnya ada dalam makalah, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sana wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita kalau mau beribadah sebelumnya itu boleh menghadap kemana saja, karena di situ tertulis bahwa di sanalah Allah, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Selanjutnya ayat ini dinas dengan ayat yang datang kemudian, yaitu ayat Al-Baqarah ayat 144 yang menegaskan tentang ketentuan menghadap Ka'bah kiblat dalam sholat. Selanjutnya al-tarjih. Tarjih berasal dari kata rajaha yurajjihu dan tarjihan yang berarti mengambil sesuatu yang lebih kuat.
Darji secara definisi adalah menguatkan salah satu dari dua dalil murni supaya bisa beramal dengan yang sudah dikuatkan. Jadi konsep ini muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil yang lainnya yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara jam'u wa al-tawfiq yang tadi. Dalil yang dikuatkan disebut dengan raji, sedangkan dalil yang dilemahkan disebut dengan marju. Nah, di sini ada salah satu contoh al-tadi. Ada dua hadis di sini. Yang pertama dari Abdurrahman bin Haris bahwa dia berkata, saya dan ayah berada di samping Marwan Amir Madinah, maka disebutkan kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata, siapa yang junub di waktu subuh, maka hendaklah dia berbuka di hari itu. Dan ada hadis yang kedua dari Aisyah, saya mendengar seorang laki-laki yang sedang berdiri di pintu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya junub di waktu subuh sedangkan saya ingin puasa. Rasulullah pun berkata, saya pernah junub di waktu subuh dan saya ingin puasa, maka saya mandi dan saya berpuasa. Nah, dalam hal ini Imam Syafi'i melakukan pendekatan tarjih. Ia memilih hadis yang menyatakan boleh berpuasa walaupun seseorang dalam kondisi junub sampai waktu subuh dengan beberapa sisi pertarjihan. Jadi hadis yang dikuatkan itu hadis yang kedua ini, dan hadis yang dilemahkan hadis yang atas ini. Sisi pertarjihannya dengan mempertimbangkan yang pertama, hadis yang menyatakan kebolehan diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah. Dalam persoalan ini, kedua istri Rasul tentu lebih mengetahui daripada Abu Hurairah yang hanya mendengar atau menerima kabar. Yang kedua, sahabat yang meriwayatkan pembolehan lebih banyak daripada yang menyatakan tidak boleh. Dan yang terakhir, kebolehan melaksanakan puasa dalam keadaan junub sampai waktu subuh lebih sesuai dengan akal pikiran. Di mana jima, makan dan minum adalah hal yang dibolehkan di malam hari sampai fajar. Maka junub sebagai akibat jima pada malam hari tidak berkaitan dengan larangan puasa atau yang membatalkan puasa, yaitu jima. Kemudian ada i'tibar al-masali. Dalam kamus ilmiah populer kata i'tibar bermakna pertimbangan, contoh, ganjaran, dan mengambil pelajaran. Sementara dalam bahasa Arab, i'tibar menurut bahasa adalah merupakan masdar dari kata itabaro yang berarti perhatikan suatu perkara untuk mengetahui perkara lain yang sejenis. Kemudian ada at-tawakuf. Tawakuf atau penangguhan dalam kasus yang sangat sulit di mana harmonisasi, nasik, mansuk, dan tarjih tidak dapat menyelesaikan konflik. Ulama mungkin mengambil sikap tawakuf, yakni menangguhkan putusan sampai ada penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Pause. Emang jangan Itulah penampilan dari Yo, itu bang, jangan pause. Apa itu? Sudah. Baiklah, demikianlah pemaparan dari kelompok 10 dan 11. Selanjutnya saya akan membuka sesi kritik dan saran. Silakan kepada kelompok 11 untuk memberikan kritik dan saran kepada kelompok 10. Kepada saudara Agil silakan. Baik. Baiklah, saya Putra Nandi dari kelompok 11 akan memberikan sedikit kritik dan saran kepada kelompok 10. Pertama dari segi penyampaian, menurut saya penyampaiannya dijelaskan terlalu cepat dan juga PPT-nya terlalu panjang menurut saya. PPT yang seharusnya bisa merangkum makalah, tapi malah terlalu panjang. Sedangkan untuk bagian penulisan makalahnya, yang pertama itu banyak kata asing yang tidak dicetak miring, seperti kias di dalam itu, terus al-hukmu, al-fardu itu tidak dicetak miring. Selanjutnya penulisan footnote-nya kurang rapi dan tidak konsisten. Terkadang ada yang tahunnya berada di depan, ada yang tahunnya berada di belakang. Terkadang juga ada yang menggunakan nomor halaman dan juga ada yang tidak menggunakan nomor halaman. Selanjutnya begitu juga di bagian daftar pustaka, penulisannya lagi-lagi tidak konsisten. Ada yang tahunnya sudah nama penulis, ada juga yang tahunnya video. Bahkan ada juga yang tidak mencantumkan tahun sama sekali. Bahkan juga ada juga yang tidak mencantumkan penerbit dan lokasi terbitnya. Selanjutnya mungkin dari segi isi ada satu yang saya tanyakan, kualifikasi dengan rukun itu sama berarti ya? Sama atau tidak? Sama. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya silahkan kepada saudari Tia. Baiklah, di sini saya akan memberikan saran atau kritik kepada kelompok 10 di bagian halaman 6 yang kualifikasi kias. Itu kan di bagian yang pertama kita dikasih contoh ya, tapi di bagian lain itu enggak. Jadi tolong dikasih contoh ya. Terus
Terus di bagian yang pertama itu ada surat Al-Maidah ayat 90 di atas, tapi di sini tidak dicantumkan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya silakan kepada saudara Andri. Baik, kalau dari saya sedikit saja saran untuk penampilan PowerPoint tadi, coba ditolong tulisannya lebih besar lagi, karena untuk teman-teman kita ada yang matanya minus, jadi dia tidak bisa melihat. Saya hanya menyampaikan saran dari teman-teman. Jadi saya di depan aspirasi masyarakat. Jadi di depan lihat. Jadi saya agak sedikit terganggu dengan PowerPoint dari kelompok 10. Itu saja saran dari saya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 11. Selanjutnya silakan kepada kelompok 12 untuk memberi kritik dan saran kepada kelompok 11. Kepada saudari Elvira. Ya baiklah, saya Elvira Dinda akan mengkritik makalah kelompok 11. Di sini untuk pertama yaitu bagian cover. Untuk cover seharusnya judul dulu baru mata kuliah. Sama nama, NIM, gak usah diblok, dan harus huruf kecil saja karena banyak makan ruangan. Sama di cover nama dosen dengan prodi itu jalannya terlalu dekat, seharusnya dikasih spasi. Terus masuk ke daftar isi. Masuk ke daftar isi itu spasinya agak kurang rapi, tolong dirapikan lagi. Terus di halaman 2 itu penulisan footnote. Kenapa tuh? Salah. Seharusnya yang bagian atas itu lebih mundur dari bagian bawah yang maju. Atau ibu kan kemarin bebas. Iya, Yang penting bebas. konsisten. Oke. Oke. Jadi Terus masuk lagi ke daftar isi, Abil. daftar isi terus. Di daftar isi itu tidak rapi, kurang rapi. Itu mohon dirapikan lagi. Apanya yang kurang rapi? Spasi. Ya itu ini yang maju. Nomor 1. Daftar pustaka. Oh, daftar yang pustaka. kurang rapi. Sorry. Daftar pustaka. Itu kurang rapi, Abil. Yang mana tuh? Yang atas, baik itu dari atas ke bawah. Oh iya iya. Kelihatan kan, Abil? Kelihatan. Terima kasih. Itu saja kritik dari saya. Sekian, terima kasih. Dan Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, saya Delvina Amelia dari kelompok 12 ini untuk mengkritik. Jadi untuk makalahnya saya rasa sudah cukup mewakili yang dari kata Elvira tadi, dan saya ingin mengkritikan saja penampilannya. Jadi saya rasa penampilan di kelompok 12 itu kelompok 11 itu udah sangat-sangat bagus. Terima kasih. Sudah itu penyampaiannya juga mudah untuk dipahami. Gitu be. Baiklah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan kepada kelompok 12 untuk bertanya kepada kelompok 10. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Izzati Fafiha. Izinkan saya bertanya kepada kelompok 10. Pertanyaannya yaitu, apa saja kualifikasi yang harus dipenuhi agar kias dapat diterima sebagai metode istinbat? Baik, perkenalkan nama saya Delvina Amelia, saya dari kelompok 12. Izinkan saya untuk bertanya yaitu apa saja kategori kias berdasarkan kekuatan ilat yang terdapat pada huruf. Huruf ya huruf. KUR. Apa ya? Baiklah, selanjutnya saya dari kelompok 13 akan bertanya kepada kelompok 11. Pertanyaannya yaitu, bagaimana solusi ketika menemukan dua hadis yang saling bertentangan? Baik, saya dari kelompok 13 ingin memberi pertanyaan untuk tadi ada contoh nas Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, apakah Al-Nas hanya bisa dilakukan dengan Al-Quran atau bisa dengan sumber hukum lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Akbar Huda dari kelompok 13 yang bertanya kepada kelompok 11 tentang makalah yang berjudul Ta'arud Al-Adillahi. Salah satunya yaitu nasakh dalil.
Pertanyaannya yaitu apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan metode nasab untuk menasab suatu dalil? Baiklah, selanjutnya kelompok 10 akan menjawab pertanyaan dari saudari Delvina. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan menjawab pertanyaan dari saudari Delvina, yaitu pertanyaannya kategori kias berdasarkan kekuatan ilat yang terdapat pada furu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang dalam kategori kias aulawi, yaitu suatu ilat hukum yang diberikan pada lebih kuat diberikan pada furu, seperti yang terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 29, yaitu contohnya memukul orang tua dikiaskan dengan menyakiti hati orang tua. Yang kedua, kias al-musawi, suatu kias yang ilatnya mewajibkan hukum atau mengiaskan sesuatu pada hukum yang keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut. Contohnya menjual harta anak yatim dikiaskan dengan memakan harta anak yatim. Yang ketiga, kias al-adna, yaitu mengiaskan sesuatu yang kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu. Contohnya mengiaskan jual beli apel pada gandum merupakan riba fatal. Mungkin itu saja, kalau kurang jelas bisa dilihat di makalah halaman 8. Bagaimana saudari Delvina, apakah puas dengan jawabannya? Baiklah, selanjutnya kelompok 10 akan menjawab pertanyaan dari saudari Iza. Baiklah, saya dari kelompok 10 akan menjawab pertanyaan dari saudari Iza. Soalnya apa saja kualifikasi yang harus dipenuhi agar kias dapat diterima sebagai metode istinbat? Agar kias dapat diterima sebagai metode istinbat atau pengalihan hukum, terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi, yaitu hukum asal. Hukum asal itu adalah yang terdapat pada suatu wadah nakis alai yang diperlakukan pada furu senada. Dengan hal tersebut ada juga yang berpendapat bahwa hukum asal adalah sumber yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, dan hukum itu pula sumber yang berupa nas yang menjelaskan tentang hukum wilayah tempat sumber hukum. Yang kedua ada al-far'u. Rukun kias ketiga adalah al-fara'. Al-fara' adalah kasus yang hendak diketahui hukumnya melalui kias terhadap hukum asalnya. Yang ketiga ada al-hukum. Rukun kias yang keempat adalah al-hukum. Al-hukum adalah ketetapan nas, baik dari Al-Quran maupun hadis, atau hukum ketetapan ijma yang hendak ditransfer pada kasus-kasus hukum baru karena adanya usul persamaan. Yang keempat ada al-ilat. Ilat adalah pokok yang menjadi landasan kias. Definisi lain, ilat adalah satu sifat khas yang dipandang sebagai dasar penetapan hukum. Baik, terima kasih. Bagaimana saudari Iza, apakah puas dengan jawabannya? Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Jika tidak ada, kita lanjut ke kelompok sebelah. Silakan kepada kelompok 11 untuk menjawab pertanyaan ini. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari email dengan pertanyaan yaitu bagaimana solusi ketika menemukan dua hadis yang saling bertentangan. Yaitu solusinya diselesaikan dengan cara kompromi atau tarjih, karena tarjih berarti mengambil sesuatu yang lebih kuat. Jadi kedua hadis tersebut diambil mana yang lebih kuat. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 11. Selanjutnya, saudara Abil akan menjawab pertanyaan dari saudara Jordi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Jordi mengenai apakah al-nas ini hanya bisa dilakukan dengan Al-Quran atau bisa dengan sumber hukum lain. Jawabannya bisa dengan sumber hukum lain dengan syarat dalil al-nas atau yang menghapus itu lebih kuat atau setara dengan dalil mansukh yang dihapus. Kemudian dalil nas yang menghapus itu juga datang setelah dalil mansukh.
Di sini ada beberapa macam pembagiannya. Yang pertama, nas sunnah dengan sunnah atau hadis dengan hadis, nas sunnah dengan Al-Quran, dan nas Al-Quran dengan Al-Quran. Bagaimana saudara Jordi, apakah puas dengan jawabannya? Baiklah, selanjutnya saudara Andri akan menjawab pertanyaan dari saudara Akbar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Akbar. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, hukum yang dihapuskan haruslah merupakan sebuah hukum yang berasal dari sumber hukum Islam, seperti Al-Quran atau hadis. Yang kedua, hukum yang terkandung di dalam nas, an-nasik, yang bertentangan dengan hukum yang terkandung dalam nas al-mansukh. Artinya, hukum yang baru atau nas harus bertentangan. Dan yang ketiga, dalil al-mansukh harus ada terlebih dahulu daripada dalil an-nas. Artinya, hukum yang lama harus ditetapkan sebelum adanya hukum yang baru. Bagaimana saudara Akbar, apakah puas dengan jawabannya? Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 10 dan 11 yang telah sudi membagikan sedikit informasinya dalam kegiatan presentasi siang hari ini. Sebelum menutup presentasi pada siang hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.